Pemirsa, terima kasih Anda masih kembali menyaksikan Kasih Paham. Saya masih bersama dengan Bung Binder. Bung Binder, kalau sekarang kita masuk ke evaluasi pemain sekaligus juga evaluasi pelatih. Kalau Anda melihat pilihan line up yang disusun oleh John Herdman di match 1 dan match 2, ada yang mengagetkankah, ada yang membingungkankah, atau ada yang membuat gergetankah dari 1 ke 2? Kalau membingungkan pasti ada. Kalau yang gregetan ada. Tapi saya menjelaskan dulu pilihan pemain dari John Herdman ini, kalau menurut hemat saya, berdasarkan apa sih? Kalau feeling saya ini berdasarkan skema dia. Jadi ketika dia tahu lawan Saint Kitts and Nevis yang tidak lebih kuat, ya kan jauh lebih lemah daripada Bulgaria yang kemungkinan timnas kita akan ketemu di final, maka dia akan memainkan lebih banyak pemain yang punya kecepatan. Kenapa? Karena dia ingin cepat nih, masuk cetak gol, cepat masuk cetak gol. Jadi dia berikan kesempatan pertama ke Beckham Putra untuk menjadi starter kepada Donny. Donny adalah pemain yang dia promosikan ke senior. Kenapa? Karena di level klub dia bisa menggeser pemain asing dari Persija yang didatangkan di awal musim. Tiba-tiba Donny setelah selesai tugasnya dengan timnas U22 pada saat itu di SEA Games, dia masuk, performanya konsisten, dia bermain baik, disiplin, dia masuk. Ya. Kemudian Beckham Putra dimainkan. Kenapa? Beckham Putra adalah pemain yang tidak pernah berhenti bergerak. Bergerak kiri, bergerak kanan. Jadi dia perlu pemain seperti ini di awal. Jadi di depan ada Beckham, di belakangnya ada Donny. Di belakang Donny ada siapa? Elkan Baggett yang dia panggil kembali. Jadi dia berikan kesempatan dulu kepada pemain-pemain ini. Elkan Baggett memang tidak punya speed seperti Donny dan juga Beckham. Tapi Elkan Baggett punya visi untuk memberikan umpan. Bagus sekali ini pemain. Dan beberapa kali lawan Saint Kitts and Nevis 2 atau 3 kali Elkan Baggett tuh kewalahan ketika ada bola masuk, tapi ada Donny yang mengcover. Jadi itu alasan Herdman memilih Donny. Jade Sess, Rido sudah pasti, Martin Paes sudah pasti. Di tengah, karena memang kita tidak punya Tom Hay, maka timnas kita bermain dengan 2 gelandang bertahan. Ini gak gampang sebetulnya. Jordi Amat yang sudah biasa bermain sebagai gelandang di Persija, Kelvin Verdong. Kemudian di kanan dia mainkan Kevin Dix, di depan ada Ola, ada Ramadan bersama Beckham Putra. Berarti yang dia incar adalah lebih cepat mengirimkan bola ke ruang pertahanan Saint Kitts and Nevis dengan pergerakan cepat Ola, Sananta, Beckham, ada si Donny, ada si Kevin Dix. Cepat. Di tengah ini gak akan bergerak si Jordi dan juga Kelvin, tapi mereka akan lebih banyak memberikan umpan. Dari belakang 3 ini juga ball playing defender. Semua bisa mengirimkan umpan dan ternyata itu berhasil kan. Beckham cetak gol karena kecepatan dia. Umpannya juga bagus dari Ole. Beckham cetak gol lagi dari Ole. Semuanya berjalan dengan lancar. Baru kemudian setelah timnas kita sudah unggul 2-0 di babak pertama, dia mainkan pemain-pemain yang akan dia mainin. Lawan Bulgaria tuh sudah kebaca banget tuh. Dia mainin tuh, dia keluarin Jordi Amat, dia keluarin Beckham Putra, dia mulai tarik lagi Elkan Baggett. Dia tahu pemain-pemain mana yang dia perlu mainkan nanti lawan Bulgaria. Tapi kita perhatikan ketika dia memainkan pemain-pemain lain juga, tempo permainan dari timnas kita itu gak hilang. Konsisten tetap sama dengan intensitas yang sama. Mungkin banyak yang akan mengatakan ya lagi-lagi kan bahwa Saint Kitts and Nevis bukanlah tim yang lemah. Saya pikir bukan seperti itu. Mau lawan tim yang lemah atau tim yang kuat, ketika ada pemain masuk dari bangku cadangan harus memberikan dampak. Kalau tidak bisa memberikan dampak, means something is wrong with that player. Tapi Zylstra masuk, ya kan dia bisa cetak gol. Ola ketika dimainkan di posisi lebih advance karena Beckham sudah ditarik, cetak gol. Meskipun itu dari corner. Jadi saya melihat pemilihan pemain di pertandingan pertama itu berdasarkan skema dia. Pokoknya timnas harus cetak gol cepat. Babak pertama itu harus cetak gol. Dan bagi saya yang membingungkan nih jujur ya, bukan artinya saya tidak suka dengan pemain ini. Saya kan pengamatnya objektif. Saya kaget Ramadan Sananta bermain dari awal. Banyak yang mempertanyakan itu ya. Saya harus fair. Dari awal juga dia terpilih, saya kaget, tapi oke. Sebelumnya juga dia kira-kira sudah Anda membacanya mengapa pelatih tetap memakai Ramadan Sananta? Ya, kalau pelatih itu kan punya pilihannya masing-masing ya, sesuai dengan taktik yang akan dia pakai. Kalau feeling saya dia pakai Ramadan itu untuk menjadi wall, untuk menjadi tembok, memantulkan bola atau mengalihkan perhatian dari back lawan. Kalau lawan Saint Kitts and Nevis yang berani nyerang, Saint Kitts and Nevis ini juga cari perkara. Mereka kan berani nyerang. Ya bisa pemain seperti Ramadan itu berfungsi dengan baik. Karena dia tabrak-tabrak aja, walaupun dia juga banyak kalah dalam duel itu, dia memantulkan bola karena second goal itu juga kan karena dia. Ke Ola ke Beckham.
Jadi mungkin itu adalah pilihan yang bijak dari John Herdman memainkan Ramadan Sananta. Ini yang saya agak bingung, kok Ramadan? Terus secara permainan pun ya saya lihat ini kurang nih ini. Ya mungkin para pemain St. Kitts and Nevis memang mengawal dia tapi lepas pengawalan kepada Beckham dan Ole. Jadi itu sebuah poin juga dari taktik John Herdman. Artinya apa? Ini bekerja nih. Skemanya si Ramadan dimainkan nih udah berfungsi dengan baik nih. Kemudian yang saya ini kan apa yang saya bingung ya. Kemudian kalau yang saya terkesan dengan dia langsung memberikan kesempatan yang pertama kepada Donitri, kemudian kepada Beckham. Ya karena Beckham putra ini sebelum match, jauh hari sebelum match kita tahu dia pemain yang banyaklah mendapatkan komentar-komentar negatif. Dan yang kita harus pahami bahwa setiap pemain yang bermain bagi timnas itu pasti ada up and down. Karena timnas kita ini sedang dalam progres menjadi tim yang kuat. Kita belum menjadi tim yang kuat. Ya, oke lah kita beberapa kali masuk Piala AFF, tapi kita belum bisa juara. Tapi bukan itu patokannya. Kalau kita tim yang kuat dari level ASEAN, saya melihat tim ini seharusnya langganan Piala Asia. Tapi kita baru sekarang nih back to back Piala Asia masuk setelah kita absen cukup lama kan. Kemudian kalau kita tim yang kuat di kawasan ASEAN, seharusnya kita gak perlu khawatir lebih dulu ketika kita ketemu Vietnam dan Thailand sebelumnya. Kalau sekarang kan kita udah kurang khawatir. Yeah. Tapi mungkin Thailand dan Vietnam juga progresnya juga lagi bagus sekarang. Jadi ketika kita tahu progres timnas kita ini sedang berjalan, ya kalau ada pemain kita yang tidak perform, ya itu adalah hal yang wajar. Tapi bukan berarti kemudian dia harus dihakimi tutup pintu untuk dia, gak bisa. Pasti akan ada kesempatan dia dipanggil lagi. Jadi walaupun Beckham tidak bermain baik sebelumnya, ketika di eranya Kluivert, dia ada satu match yang bagus melawan China. John Herdman tahu kan apa yang dia lakukan. Dia kan memantau nih liga domestik kita. Dia panggil. Dan ternyata Beckham putra bisa menjawab kritikan yang dia dapat. Dia bisa mencetak 2 gol, ini first match. Dan kedua lagi yang saya bingung lagi, Mauro Zilstra dimasukin sama John Herdman di babak kedua. Ini pemain lainnya yang juga dihujat sebelum match. Kenapa ini pemain dipilih? Karena memang sebelumnya dia tidak bermain begitu baik, apalagi untuk timnas U22. Tapi Mauro Zilstra pun cetak gol. Artinya kita biarkan pelatih ini bekerja, dia yang tahu. Kita mau memberikan kritik, oke, seperti yang tadi saya kritik. Oke, Ramadan nih lawan St. Kitts and Nevis jalan. Tapi apakah lawan Bulgaria jalan? Enggak. Iya. Ya kan? Saya bingung lagi waktu lawan Bulgaria, Ramadan Sananta lagi dipilih di depan. Wah, ini beresiko sekali nih. Ternyata dia gak berfungsi. Kenapa? Karena Bulgaria bermain rapat dan parkir bis. Ketika bermain rapat, Ramadan mau lari aja gak bisa, Tasya. Gak bisa lari dia. Jangankan Ramadan, Ole Romani, si Nathan gak bisa kasih crossing, Kevin Dix susah banget mau masuk ke dalam kotak penalti. Tapi ketika John Herdman memilih starting line dari Bulgaria, saya sudah melihat bahwa ada dalam tanda kutip kewaspadaan dari dia. Maka itu dia pilih tuh Nathan yang kuat untuk defense, Kevin Dix yang kuat untuk defense, si Verdong dengan Joy, ini pemain-pemain kuat nih. Itu berarti pola berpikir atau cara berpikir coach di match melawan Bulgaria itu udah mengantisipasi akan attack ya. Dan ternyata strateginya beda dari Bulgaria. Ya. Kalau kemudian ini kan mungkin pecinta sepak bola, pecinta timnas sangat menikmati performa timnas di yang match pertama ya. Mau mencoba memahami pilihan pemain yang kemudian disusun di Bulgaria. Dan kemudian mengapa terlambat mengganti hanya di 15 menit terakhir. Kira-kira bagaimana membacanya Bung Binder? Ya kalau 2 laga ini kan bisa dikatakan adalah semacam eksperimen ya bagi John Herdman. Karena dia kan baru ya. Jadi ya memang sih dia sendiri mengatakan setelah match itu di TV kan. Ada press con-nya itu ketika dia diwawancara dia mengatakan bahwa Beckham putra dan Donitri memberikan perbedaan dan bermain baik. Dan banyak juga yang berdebat di sosmed, kenapa gak dimainkan dari awal nih Donitri dan Beckham. Poinnya bukan kenapa tidak dimainkan dari awal, poinnya adalah antisipasi dari John Herdman tentang strategi Bulgaria. Bukan cuma dengan Bulgaria yang akan main attack, tapi kemungkinan counter attack. Jadi dia perlu pemain yang bisa ball winner ini, harus yang kuat. Jadi dia mainkan pemain-pemain yang lebih